Berlatar di lautan lepas ketika cuaca sedang buruk, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang kapten kapal bernama John Finnegan bersama dua orang krunya. Ada Vantucci si teknisi dan kekasihnya Leila yang menjadi asisten si John. John dan krunya disewa oleh sekelompok penjahat yang dipimpin oleh seorang pria bernama Hanover. Ini bebenguknya. John sama sekali tidak tahu dan tidak mau tahu tentang siapa mereka dan apa tujuannya, karena bagi John ada uang, ada jasa. Sama seperti Jason Statham di film Transporter, John hanya bertugas untuk mengantar tanpa ingin ikut campur urusan mereka. We hired you for your reputation. Thank you. Any questions, Mr. Finnegan? I get paid to shut up and do my job. Like the sign says, if the cash is there, we do not care. Beberapa kilometer dari posisi kapal si John, kita akan melihat sebuah kapal pesiar mewah yang di dalamnya terdapat kasino, bar, live musik, slot mesin, Abah Zeus, dan berbagai hiburan duniawi lain yang jarang ditemui di lautan. Dia bernama Simon Canton, sang pemilik kapal pesiar ini yang sudah menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk membangun kapal paling mahal dan paling mewah yang pernah dibuat. Sehingga di hari yang bahagia ini, Simon mengajak semua tamu untuk bersulang bersama. Di antara para tamu ada seorang wanita cantik bernama Trillian. Ini bebangusnya, seorang buronan atas kasus penipuan, perampokan, pencopetan, dan segala jenis kejahatan yang berhubungan dengan pencurian uang. Di mana keberadaan Trillian di sini adalah untuk mencuri beberapa harta dan barang berharga milik tamu yang disimpan di ruang penyimpanan yang ada di kapal pesiar ini. Dan sialnya, ketika baru masuk ke ruang penyimpanan, Trillian langsung tertangkap basah oleh Simon dan krunya yang oleh karena tidak memiliki ruangan sel, akhirnya mereka mengurung Trillian di ruang penyimpanan bahan makanan dan akan dikurung di sana sampai nanti tiba di daratan. Tak lama setelah Trillian dikurung, kita akan melihat seorang pria yang sedang mensabotase kapal sehingga membuat seluruh sistemnya menjadi offline. Entah siapa pelakunya, tetapi Simon, kapten, dan semua kru pun dibuat panik ketika pada saat yang bersamaan radar menangkap ada objek besar dengan kecepatan tinggi mengarah ke kapal pesiar ini, yang ketika objek tersebut semakin mendekat, tiba-tiba akibat benturan tersebut, satu skoci pun terlepas dari kapal, sementara para tamu dibuat panik sampai-sampai ada satu tamu wanita yang memilih untuk bersembunyi di toilet yang dikira akan menjadi tempat aman. Ternyata muncul sesuatu tepat dari lubang kloset dan kembali ke kapal si John, Vantucci si teknisi tak sengaja menemukan beberapa batang torpedo yang tersimpan di ruangan kargo, di mana anak buah si Hanover yang menangkap basah Vantucci pun langsung membawanya ke yang lain, lalu dikeroyok ramai-ramai tepat di hadapan Hanover sendiri. Tak lama muncullah si John dengan senjata lautnya meminta mereka semua untuk melepaskan teknisinya. Sempat terjadi ketegangan ketika dua kubu saling todong satu sama lain, di mana Hanover yang masih ingin sampai di tempat tujuan pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menurunkan senjata. Sementara John memperingatkan mereka untuk jangan pernah macam-macam dengan krunya lagi, atau John akan melemparkan mereka semua satu persatu untuk jadi santapan Megalodon dan Squidward di lautan lepas ini. That's a year off my life. Tak lama setelah insiden menegangkan barusan, kapal pun menabrak sesuatu yang ternyata adalah skoci yang terlepas dari kapal pesiar, di mana kapal John mengalami kebocoran dan kebakaran yang hampir saja meledakkan torpedonya. Ketika Vantucci melihat ada kapal pesiar yang tak jauh dari sana, saat itulah Hanover dan pasukannya langsung mengambil alih, yang akhirnya terkuak bahwa tujuannya adalah untuk membajak kapal pesiar tersebut. Can you fix this thing? They found all the bombs, man. They're alive. Hanover pun menyuruh Leila untuk memperbaiki kapal ditemani satu orang anak buahnya, sementara John dan Vantucci diminta untuk ikut masuk ke dalam kapal pesiar yang di situ mereka sempat heran dengan kapal pesiarnya yang tidak bergerak sama sekali. Namun karena tak ingin ambil pusing, mereka pun langsung membuka paksa pintu masuk dan naik ke atas untuk membajak kapal pesiar mewah ini. Hanover pun kembali mengingatkan anak buahnya tentang tugas utama mereka, yaitu untuk meraup hasil sebanyak mungkin dari kapal ini, rampas apapun yang berharga dari para tamu, dan terakhir mereka harus bisa mengambil semua uang yang ada di brankas kapal ini. Dan alangkah terkejutnya mereka semua ketika melihat kasinonya sudah kosong melompong tanpa ada satu manusia pun. Juga ditemukan darah tercecer di mana-mana, pertanda bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk di tempat ini.
Saat mereka semua keluar, Scotty penyelamat pun masih ada di tempatnya masing-masing sehingga bisa dipastikan bahwa para penumpang tidak pernah meninggalkan kapal pesiar ini. Di ruang penyimpanan, Trillian baru saja siuman setelah pingsan akibat benturan tadi, di mana Trillian sempat mendengar sesuatu yang bergerak di dalam pipa sehingga Trillian yang ketakutan pun segera membuka pintu keluar dengan cara merusak papan sirkuitnya. Di kapal sendiri, Layla masih sedang memperbaiki bagian yang bocor di mana air sudah memenuhi bagian dalam kapal sehingga jika dibiarkan lebih lama, pastinya kapal mereka akan tenggelam. Dan ketika Layla sedang fokus mengelas, tiba-tiba Layla pun menemukan seonggok mayat penumpang kapal disusul dengan sesuatu yang muncul di belakangnya dan sementara Hanover pergi ke tempat berangkas, John, Vantucci, dan dua anak buah Hanover pun sedang berada di ruang mesin mencari beberapa spare part untuk dibawa, di mana salah satu anak buah Hanover yang bernama Tirey ini, babangusnya pun memutuskan untuk berkeliling sebentar, yang hal ini menjadi suatu kebiasaan yang tuman dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam film karena bisa dipastikan bahwa Tirey akan menjadi orang pertama yang mati duluan karena di sisi lain, Hanover berhasil bertemu dengan Trillian yang kebetulan sedang membuka berangkasnya sehingga mereka tidak perlu susah-susah untuk mencari cara untuk membobolnya, di mana saat Solomon Fandi sedang membuka pintunya, tiba-tiba Solomon tewas seketika saat sebuah kapak menghantam tengkoraknya, yang hal itu dilakukan oleh Simon yang sedang bersembunyi bersama beberapa kru kapal. Simon mengatakan minta maaf karena dia mengira jika makhluk itu sedang mencoba membuka berangkasnya. Hanover yang sedang bingung pun tiba-tiba dihubungi oleh anak buahnya yang bersama John dan Vantucci mengabarkan jika Tirey telah tewas dibunuh oleh sesuatu, yang saat mereka sedang berkomunikasi, tiba-tiba si anak buah ini diseret oleh sesuatu dari dalam air sehingga John dan Vantucci dengan cepat mengambil senjatanya dan segera laris dari sana. Di tengah pelarian, mereka pun berhenti sejenak mengamati kira-kira makhluk apa yang sedang mereka hadapi saat ini, tetapi ketika akan naik lift, muncullah si Trillian yang berhasil kabur dari Hanover dan yang lain, di mana saat Trillian akan keluar dan bersembunyi, John menjelaskan bahwa kapal ini sudah tidak aman lagi sehingga jalan terbaik untuk bisa selamat adalah dengan segera pergi keluar dari kapal ini. Namun ketika sudah berada di lantai atas, Hanover justru muncul dan masuk ke dalam lift untuk menyusul kedua anak buahnya. Berkali-kali John menjelaskan bahwa ada makhluk yang telah membunuh mereka berdua, ditambah dengan penegasan dari Simon dan si kapten tetap saja membuat Hanover tidak percaya. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang telah merusak liftnya sehingga mereka semua harus bersiap-siap untuk mendarat dengan kecepatan tinggi. Sempat terhenti di lantai sekian dan mencoba untuk keluar sesegera mungkin, tetapi lift kemudian melaju kencang hingga mereka mendarat tepat di lantai paling bawah di kapal pesiar ini. Terdapat banyak sekali tulang belulang dan darah segar di mana-mana yang bisa dipastikan bahwa ini semua adalah milik para penumpang kapal pesiar. John sempat akan mengambil senjata yang terjatuh tetapi Hanover melarangnya, yang pada saat bersamaan pintu kapal pun tiba-tiba penyok seperti ada sebuah kekuatan besar di balik pintu tersebut. Saat itulah Hanover memberikan senjatanya, lalu mereka berdua perlahan berjalan mendekati pintu tersebut dan tiba-tiba dengan cepat mereka semua lari ke ruangan kru, di mana Trillian segera mengganti kostumnya dengan pakaian yang lebih sopan dan nyaman untuk bergerak. Sementara kita akhirnya akan mengetahui fakta sesungguhnya mengenai pelaku yang telah mengsabotase kapal ini, yang ternyata pelakunya adalah Simon Canton, pemilik kapal pesiar itu sendiri. Alasannya adalah dia sudah salah perhitungan dan salah menilai pasar, di mana biaya pembuatan dan pengoperasian ternyata tidak sebanding dengan pemasukan yang ada, yang hal itu tentu saja akan membuat kerugian besar bagi dirinya, yang alhasil Simon
Simon pun menyewa Hanover untuk membajak kapalnya sendiri, menghancurkan kapalnya menggunakan beberapa buah torpedo, sehingga Simon bisa mendapatkan asuransi dengan nominal uang yang akan menutupi semua kerugian pembuatan kapal pesiar tersebut. Ketika Simon disalahkan atas apa yang telah terjadi, saat itulah Vantucci diludahi oleh sesuatu yang berada di atasnya dan... Ya, makhluk tersebut ternyata mirip sekali dengan cacing raksasa tetapi memiliki duri dan melilit memenuhi pipa kapal. John dan kawan-kawan langsung menembakinya hingga perutnya bocor dan keluarlah sesosok korban yang sedang dicerna yang ternyata itu adalah Billy, anak buah Hanover yang ditugaskan untuk menemani Layla di kapal. Mereka semua pun berpencar untuk mengejar makhluk tersebut, di mana saat John dan Trillian sedang berdua, mereka pun didatangi oleh makhluk tersebut yang muncul dari sela-sela besi. Ternyata makhluk tersebut memiliki tubuh sangat fleksibel dan memiliki moncong dengan gigi-gigi tajam yang sangat menyeramkan. Saat John akan dilahap, Trillian segera menembaknya sehingga mereka berdua berhasil lari dan selamat dari makhluk tersebut. Kapten kapal sendiri tewas akibat terperosok dan dilahap dari bawah mesin, di mana Simon mengatakan bahwa makhluk ini masih satu keluarga dengan Archaea otoia, sejenis monster bawah laut kombinasi antara cacing dan gurita, tetapi dari bentuknya makhluk ini sudah bermutasi sedemikian rupa hingga memiliki ukuran dan sifat yang buas, juga memiliki otak yang cerdik sehingga akan sangat sukar sekali untuk dilenyapkan. Dengan adanya Simon sang pemilik kapal, mereka memiliki kesempatan untuk bisa keluar lebih cepat dari sebelumnya, di mana jalan menuju lantai atas pun kini terhalang oleh genangan air sejauh 20 meter, sehingga mau tidak mau mereka harus menyelam dan pergi ke sisi lain jika ingin keluar dari kapal ini. I'll go. Satu persatu orang pun menyelam, menyisakan Simon, Vantucci, Trillian, dan Mason, anak buahnya si Hanover. Mereka berempat masih ragu untuk ancelum karena tidak memiliki basic ngojai. Tetapi ketika makhluk tersebut muncul, saat itulah insting bertahan hidup mereka pun seketika muncul juga, hingga mereka berempat langsung loncat dan menyelam ke sisi lain. Sial bagi Mason karena dia orang terakhir yang loncat. Mason pun harus tewas di dalam air tanpa bisa ditolong oleh siapapun, sehingga kini yang tersisa tinggal sedikit yang pastinya akan mempermudah monster tersebut untuk memburu mereka semua. Who's next? Now where do we go? Kini Hanover yang memiliki satu anak buah yang tersisa, yaitu Mulligan. Akibat kehilangan semua teman-temannya, Mulligan menjadi sangat ketakutan untuk keluar dari kapal ini, sehingga dia meminta semua orang untuk tetap tinggal di sini sampai bala bantuan datang. Tapi John dan yang lain yakin jika mereka tetap di sini, lama-kelamaan monster tersebut akan menerobos masuk. Yang hal itu langsung terbukti ketika mereka semua menjauhi Mulligan, karena ternyata monster tersebut sudah berada tepat di belakangnya. Setelah berhasil kabur ke ruangan lain, Simon pun meminta John dan kawan-kawan untuk tetap lurus menuju tangga manual, yang padahal itu hanya akal-akalan Simon yang egois dan hanya ingin selamat sendirian, dengan membuat monster itu sibuk dengan John dan kawan-kawan. Which way? That's the way up. Through there. Are you coming or what? I'm right behind you. Ketika Simon pergi ke arah lain, John dan kawan-kawan pun langsung dibuat tercengang ketika melihat tumpukan jasad semua penumpang kapal yang hanya tinggal tulang belulangnya saja, sehingga bisa disimpulkan bahwa monster itu makan dengan cara menyedot cairan dalam tubuh manusia hingga kering dan menyisakan tulangnya saja. Tak lama terjadi kebocoran besar akibat ulah dari si monster, sehingga mereka semua secepatnya lari ke arah lain, yang membuat Vantucci dan Hanover terpisah dari John dan Trillian. Selain harus mengkhawatirkan air yang akan menenggelamkan mereka, Vantucci dan Hanover pun semakin dibuat panik ketika monster itu muncul dengan air yang datang, sehingga Hanover yang memiliki basic penjahat pun dengan teganya menembak kaki Vantucci untuk memperlambat pergerakan monster tersebut. Namun karena Vantucci mendapat privilege dari sutradara, dia pun berhasil selamat dengan masuk ke dalam lubang cucian.
Simon sendiri berhasil keluar kapal dan melihat ada sebuah pulau yang tak jauh dari sana, yang pada saat bersamaan muncullah John dan Trillian yang menyadari hal yang sama, di mana John mengajak Trillian untuk turun ke kapalnya karena dia memiliki rencana brilian untuk mengakhiri ini semua. We'll have to take our chances! Kembali ke Vantucci yang berhasil selamat walau dengan kaki yang pengkor. Di situ dia melihat instan karma ketika sekarang justru Hanover lah yang sedang sekarat dengan setengah tubuhnya yang sedang disedot oleh monster tersebut. Dan karena masih punya hati nurani, Vantucci pun memberikan sepucuk pistol agar Hanover bisa bunuh diri daripada mati perlahan dengan rasa sakit saat monster itu melahap dirinya. Kembali ke John yang sedang menugaskan Trillian untuk mencari minibut beserta kuncinya, yang di situ Trillian berhasil menemukan satu minibut tapi tidak ada kuncinya, sehingga dia tidak memiliki pilihan lain selain masuk kembali ke dalam kapal pesiar tersebut. Vantucci sendiri akhirnya sampai di kapal John. Dia meminta untuk memberikan spare partnya agar bisa segera memperbaiki kapalnya. Namun spare partnya ternyata sudah hilang saat kejadian tadi. Tetapi John sudah memiliki rencana lain agar bisa selamat dan pergi dari tempat ini. Di sisi lain, nyawa Trillian pun sedang terancam ketika Simon ingin membunuhnya karena bisa menjadi saksi atas peristiwa ini. Tapi beruntung muncullah si John yang berhasil membuat Simon melarikan diri entah kemana. Dan tiba-tiba kapal pesiar pun bergetar hebat oleh karena kemunculan si monster yang kali ini benar-benar menunjukkan bagaimana rupa sebenarnya secara keseluruhan. Di mana saat John dan Trillian akan lari, si monster pun berhasil menangkap si John dan menangkapnya ke atas. Tetapi dengan senjata cadangan, John berhasil menembak satu matanya hingga membuat tubuhnya terlepas dan segera pergi menuju kapalnya. Di sana John menemukan topi milik Vantucci yang mungkin sudah tewas dimakan monster tersebut, sehingga John yang emosi pun segera naik minibut bersama Trillian dan berencana untuk pergi menuju pulau yang terdekat. Untuk kapalnya, John sengaja menyetingnya dalam mode autopilot dengan beberapa torpedo yang tentu saja sudah diaktifkan, di mana Simon yang melihatnya pun mengira jika John akan kabur, sehingga dia loncat ke sana dan masuk ke dalam kapal tersebut. Tepat di waktu yang bersamaan, John dan Trillian pun gagal keluar kapal setelah si monster berada di tepat di pintu keluar, sehingga dia memutuskan untuk mencari jalan lain dan terlibat kejar-kejaran dengan monster tersebut. Dan di detik-detik krusial ini, kapal yang ditumpangi Simon pun akhirnya menabrak kapal pesiarnya sendiri, sehingga ketika ledakan terjadi, John dan Trillian pun berhasil selamat dengan loncat menggunakan minibot tersebut. Keesokan paginya mereka berdua pun sudah berada di pulau terdekat dengan bahan bakar minibot yang sudah habis, sehingga sekarang mereka jelas akan terdampar di sini sampai tim evakuasi tiba. Saat itulah muncul Vantucci yang ternyata masih selamat dengan berenang menggunakan selancar. Ternyata semalam Vantucci memutuskan untuk kabur setelah mengira jika John dan Trillian sudah mati, sehingga sekarang kesempatan untuk bisa bertahan hidup menjadi lebih besar setelah adanya Vantucci di antara mereka berdua. Tapi ternyata hal itu tidak seindah dugaan karena tak lama terdengar suara monster yang berasal dari dalam hutan, yang ternyata pulau tersebut adalah rumahnya si monster. Juga mereka tidak menyadari jika di belakang pulau tersebut terdapat gunung berapi aktif, sehingga petualangan belumlah selesai sampai di sini. Tamat ending yang cukup membagongkan.